Cek, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon responnya, suara kami terdengar? Tolong di-unmute semua. Tolong di-unmute. Mohon untuk unmute, cek suara kami apa terdengar Bu, Bapak? Terdengar, terdengar. Oke. Yang lain juga sama ya Bu ya, terdengar ya? Iya, sama. Oke, baik ya Bu ya. Kita nunggu dulu ya Bu ya, kita tunggu 5 menit lah. Biar gabung baru sedikit, baru 16. Share screen ya, kalau ya. Kok yang link pendaftaran kirim lagi aja ke sini di chat biar pada daftarnya belum daftar, nambah peserta gitu ke chatting aja, ke ini loh chat ini aja, yang belum daftar mau daftar dulu. Kayaknya mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya Bapak Ibu sekalian ya, sambil nunggu yang lain agar waktunya bisa termanfaatkan secara optimal. Baik. Aku lupa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak atau Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini mungkin suasananya kelas pajak tapi saya desain untuk sosialisasi umum aja. Jadi saya mohon maaf untuk kali ini manggilnya Bapak Ibu karena memang yang hadir hari ini adalah Bapak Ibu semuanya pengelola keuangan baik APBN maupun APBD. Pertama, marilah panjatkan puji syukur kepada Allah SWT di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Di hari Jumat, semoga hari ini hari Jumat yang berkah, berkah bagi kita, berkah bagi negeri juga, dan berkah untuk keluarga kita semuanya. Amin. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di manapun sekarang berada, entah WFH, entah WFO, semoga dalam kondisi sehat semua ya Bapak sekalian. Meskipun saat ini kondisi wabah pandemi masih belum hilang, masih ada, dan semoga kita tetap waspada. Mari saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu memenuhi ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker juga. Ini mohon maaf saya juga pakai masker karena ini mic digunakan untuk bersama. Jadi saya untuk menjaga. Ibu. Terima kasih Ibu sekalian. Di acara kali ini, kelas pajak online, pada kali ini kita akan menyampaikan terkait materi penegasan NPWP instansi pemerintah. Jadi yang kami undang ini seluruh bendahara pemerintah yang sebelumnya memiliki NPWP, ya, yang sebelumnya memiliki NPWP, bendahara pemerintah, dan karena ada aturan, maka ini harus kami sampaikan. Mungkin dari Bapak sekalian ada yang merasa hari ini NPWP yang sudah pernah sering digunakan kok tiba-tiba nggak ada, nanti akan kami jelaskan. Jadi perlu kami batasi dulu untuk kelas pajak hari ini kita lebih banyak mungkin diskusi dan saya minta mungkin kendala yang ada di lapangan seperti apa terkait peraturan baru yang nanti akan kami sampaikan, dan perlu kami batasi untuk khusus hari ini kita hanya membahas mengenai masalah NPWP instansi pemerintah terkait kewajiban teknisnya, materialnya itu sudah pernah kita sampaikan, atau nanti kalau ada yang belum ikut, lain waktu kita akan lakukan lagi. Nah ini kita hanya untuk membahas satu topik mengenai masalah penegasan NPWP instansi pemerintah, karena sampai dengan saat ini, meskipun kami sudah melakukan sosialisasi, cuman sosialisasi kami yang kami lakukan adalah kepada instansi satker yang NPWP-nya masih dipertahankan. Nah untuk yang NPWP yang sudah hilang, ini belum kami sampaikan, maka nanti akan kami sampaikan, karena kemarin memang ada miss dengan kami di kantor pusat, karena ada terkait masalah NPWP sekolah-sekolah BOS, yang awalnya dulu infonya untuk dipertahankan, ternyata juga dihapus juga. Baik, sekalian, ini mungkin kita santai saja ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nuryadi, Bapak Ibu sekalian. Saya Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Tanjung, nanti akan ditemani oleh Pak Hengki, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tanjung, yang mungkin nanti akan langsung bersinggungan langsung dengan Bapak Ibu sekalian terkait NPWP. Dan ada satu lagi namanya pengaktifan sementara NPWP, nanti akan kita jelaskan. Mungkin untuk yang Bapak Ibu satker yang pernah kami undang sebelumnya, mungkin sudah paham ya terkait adanya peraturan baru. Mungkin saya akan flashback dulu terkait aturan yang pernah kita sosialisasikan. Ini akan kami sampaikan dulu, Ibu sekalian.
Mohon maaf, mohon responnya apa slide saya terlihat Bapak sekalian? Mohon maaf. Bapak Ibu, slide saya apakah terlihat? Terlihat. Iya, Pak, terlihat. Baik, terima kasih, Bu. Jadi kami mulai ya, ini flashback dulu biar karena ada beberapa yang mungkin hadir hari ini sebelumnya nggak ikut atau hari ini yang nggak ikut acara ini, tolong nanti bisa disampaikan ke yang lain, terutama untuk sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah pengelola dana BOS kemungkinan tahun sosialisasi sebelumnya tidak ikut karena yang kita undang adalah Satker Rinduknya, nanti bisa disampaikan semuanya. Jadi di Kementerian Keuangan terbit peraturan PMK 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Jadi di PMK 231 ini, Bu, Bapak, sekarang tidak ada lagi istilah namanya bendahara pemerintah. Jadi sudah diganti dengan istilah namanya instansi pemerintah. Ya. Nah, siapa itu instansi pemerintah nanti kita jelaskan. Nah, kenapa latar belakangnya ada aturan ini? Jadi ini data internal di kami itu jumlah NPWP bendahara pemerintah itu sangat banyak sekali. Dan kondisinya ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang sebenarnya sudah tidak digunakan, ada yang masih digunakan. Ini menginisiasi kami untuk melakukan namanya pembenahan administrasi. Terus yang kedua, kondisi pemenuhan kewajiban bendahara, hitung bayar lapornya masih ada beberapa yang belum sesuai. Yang ketiga, dengan banyaknya NPWP ini, kami selaku institusi yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pelayanan kepatuhan bendahara juga mengalami kesulitan. Jadi bendahara A ini itu ikutnya di Satker mana itu kita nggak tahu. Karena setiap pemerintah ketika ada kegiatan itu mendaftarkan diri NPWP dan itu pun ditunjang juga di kami, di peraturan kami sebelumnya memang tidak ada pembatasan. Jadi siapa aja bendahara yang ada kegiatan baru terus memberikan NPWP di kami tetap bisa-bisa aja. Nah, yang keempat adalah kondisi existing regulasi bendahara di mana sebenarnya kewajiban untuk melakukan pengawasan, pemenuhan kewajiban perpajakan itu ada di pemilik Satker ya. Di pemilik DIPA. Ini yang sebenarnya kuncinya ada di situ. Yang selama ini terabaikan karena merasa semua lini di bawahnya punya NPWP. Nah, ini kalau gambaran umumnya, Bu. Jadi jumlah Satker APBN ini yang ngelola DJPB ya, Dirjen Pembendaharaan. Itu ada sekitar 36.167 Satker. Terus Satker APBD ini DJPK itu ada 29.500. Jumlah desa, penerima dana desa ada 74.953. Kalau di total harusnya 140.620 jumlah Satker. Tapi kenyataannya jumlah NPWP bendahara di kami yang terdaftar di kami itu ada sekitar 400-an lebih. 400.663. Jadi kan ini ada sekitar hampir 260-an NPWP yang sebenarnya secara aturan atau alasan nomor 4 tadi, kondisi existing regulasi bendahara, ini harusnya tidak perlu. Itu. Maka dikeluarkan peraturan ini PMK 231 untuk melakukan pembenahan, penertiban agar ini lebih mudah untuk diawasi, intinya gitu. Lebih mudah untuk melakukan action ke depannya. Seperti apa? Jadi sebagaimana kita ketahui, Bu sekalian, bahwa ke depan itu ada wacana bahwa pajak itu nantinya akan dipotong di depan. Jadi setiap belanja memang nanti akan melakukan pemotongan pemungutan, tapi mengambil dari semacam kayak deposit, ya. Jadi pajak itu akan dipotong di depan dulu. Jadi nanti Bapak sekalian tinggal mengurangi jumlah pajak yang dipotong ini yang seharusnya terpotong. Proses pemotongan pemungutannya. Nah, untuk menuju ke situ itu perlu namanya pembenahan agar tidak semuanya buahnya NPWP ini akan kesulitan untuk melakukan pemotongan di depan. Makanya dilakukan pengaturan-pengaturan agar lebih mudah untuk dilakukan action yang ke depan. Oke. Nah, jadi yang dulu namanya NPWP bendahara pemerintah, ya, NPWP bendahara pemerintah, itu sekarang diganti menjadi NPWP
instansi pemerintah. Kalau dasar hukumnya ini ada. Nanti kalau materi nanti akan kami share ya Bu sekalian. Ini saya yang langsung to the point ke Bapak sekalian aja. Jadi dalam PMK 231 itu yang diatur terkait ketentuan formal sama material. Formalnya yang akan kita bahas hari ini, yaitu syarat formal PWP, PKP, tata cara jangka waktu penyetoran, tata cara jangka waktu pelaporan, ketentuan materialnya, kewajiban output, kewajiban pemungutan PPN, dan yang baru ini, yang poin C ini ya Bu ya, adalah kewajiban pemungutan PPN atas pendapatan pemerintah. Kalau selama ini itu yang diatur mengenai hanya belanjanya, ya, maka di PMK 231 ini ada ketentuan baru di mana ketika ada satker yang menghasilkan pendapatan, di mana itu merupakan penyerahan yang masuk ke daftar BKP dan JKP, masuk kriteria penyerahan BKP dan JKP, maka itu wajib dipungut PPN dengan syarat bendara instansi pemerintahnya sudah dikukuhkan sebagai PKP. Siapa yang dilakukan PKP? Yaitu instansi pemerintah yang menerima penghasilan di luar tupoksinya. Contohnya apa? Misalnya saya kasih gambaran contoh gini, misalnya ada satker kehutanan lah. Di situ ternyata kehutanan mengupayakan ada pabrik kayu putih misalnya. Padahal di situ tupoksinya nggak ada. Tupoksi untuk kayu putih itu nggak ada. Meskipun itu masuk ke penerimaan PNBP, penerimaan negara, karena itu adalah penyerahan penyerahan yang masuk penyerahan BKP, maka itu harus dikukuhkan PKP dengan syarat omsetnya melebihi 4,8 miliar. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai PKP, maka setiap penjualan tadi, contohnya tadi misalnya kayu putih, maka itu harus terutang PPN seperti unit usaha yang lain. Oke, kita lanjut ya Bu sekalian. Nah, sekarang poinnya ada di sini Bapak sekalian. Siapakah yang dimaksud dengan instansi pemerintah? Pasal 1 angka 9. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Jadi ada 3 ya, pusat, daerah, dan desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Oke. Bentar. Yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, ya. Jadi pertanggungjawaban pakai laporan keuangan. Nah, instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, ya, melalui KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya. Siapa yang mendaftarkan? Yang dilakukan oleh kepala instansi pemerintah pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Ini diberikan NPWP di tempat kedudukan yang tidak terdapat, diberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak ada namanya NPWP cabang. Kalau dulu ada namanya NPWP cabang, terus untuk instansi pemerintah nggak ada. NPWP digunakan oleh PA atau KPA, PPSPM, bendara atau KAUR keuangan. Jadi satu NPWP untuk semua lini yang ada dalam satu satker. Nah, terus tadi pengertiannya. Nah, kuncinya ada di sini. Siapa yang berhak untuk mendapatkan NPWP ini? Yang pertama adalah satker yang benar-benar memiliki DIPA, memiliki dokumen DIPA. Yang kedua adalah selain memiliki DIPA, memiliki kode satuan kerja atau wilayah, kode satker. Kode satker ini yang mengeluarkan masing-masing pihak. Kalau tadi instansi pemerintah pusat, maka itu DJPP. Kalau instansi pemerintah tadi DJPK Perimbangan. Kalau pemerintah desa, Kemendagri bagian desa. Ya, jadi yang mengeluarkan kode satker ini masing-masing pihak beda-beda. Nah, kalau ternyata memang Bapak Ibu sekalian, institusi yang kelola ini memiliki 2 syarat ini, maka itu bisa diterbitkan NPWP instansi pemerintah. Dalam suatu unit organisasi pada Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah, dapat diberikan lebih dari 1 NPWP sesuai dengan jumlah satuan kerja. Ingat, satuan kerja, ya, bukan UPT, unit pelaksana teknis, atau unit di bawahnya.
bendara-bendara pengeluaran kegiatan itu tidak, ya, pada organisasi tersebut. Oke. Nah, saat ini yang sudah dilakukan seperti apa? Sampai dengan ini, sampai dengan slide ini, perlu kami tegaskan lagi, Bu. Yang dilakukan oleh kantor pusat di kami seperti apa? Jadi kepada NPWP bendara pemerintah yang dulu, yang setelah kita cocokkan dengan data DIPA, data kode satker itu ternyata ada, maka NPWP-nya diterbitkan NPWP instansi pemerintah secara jabatan oleh kami kantor pusat, jadi tidak perlu mendaftar. Nah, prosedur yang sudah kita lakukan adalah menyurati semua satker yang mendapatkan jatah NPWP instansi pemerintah ini untuk segera melakukan update data. Untuk saat ini, Pak Enggi sudah semuanya update data. Jadi sampai dengan saat ini sudah semuanya sudah melakukan update data di kami. Ada kurang lebih sekitar untuk instansi pusat itu ada 87, untuk instansi daerah itu ada 490 ya, termasuk pemerintah desa ya Pak Enggi. Termasuk pemerintah desa. Jadi sampai saat ini mohon cek kalau Bapak Ibu sekalian yang memiliki dua syarat ini, ada DIPA dan ada kode satker, tapi kok belum menerima NPWP instansi pemerintah, mohon segera untuk kontak kami. Kalau yang di Tabalong nanti bisa langsung ke kantor kami, kalau yang di Paringin atau di Amunte silakan mendekat atau merapat ke kantor KP2KP kami, KP2KP Amunte dan KP2KP Paringin. Jadi ataupun sudah melakukan namanya update data tapi NPWP-nya belum ada, tetap silakan datang ke kantor kami nanti untuk dilakukan pencetakan. Kalau secara prosedur, NPWP ini sudah kami kirim semua Bapak sekalian. Jadi NPWP yang baru ini sudah kami kirim. Jadi bendara pemerintah yang memiliki kode DIPA dan kode satker, ini saat ini sudah kita terbitkan NPWP instansi pemerintah, di mana NPWP-nya ini berbeda sama sekali dengan yang dulu. Ya, NPWP-nya berbeda sama sekali dengan dulu. Oke. Ini, nah, bagaimana kalau nanti ternyata dalam perkembangan ke depan, ternyata di masing-masing wilayah, ternyata ada satker baru yang belum kita terbitkan NPWP. Silakan untuk mengajukan NPWP sendiri, ya, di luar yang sudah kita terbitkan secara jabatan. Dengan syarat ini tadi tetap punya DIPA, punya kode satker. Nah, kode satker mungkin perlu dipahami juga Bu sekalian. Ini untuk masing-masing daerah beda-beda. Bisa jadi satu institusi tupoksinya sama, di Tabalong punya kode satker, di Paringin bisa jadi enggak. Termasuk sekolah bisa jadi ada yang dikasih jatah kode satker, ada yang tidak. Ini tergantung masing-masing daerah. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan antara satu tempat dengan yang lain kok. Misalnya ini SD di mana Balangan kok bisa diterbitkan NPWP instansi pemerintah, di Tabalong tidak bisa. Mohon yang diteliti adalah di situ. Apakah dia punya DIPA dan dia punya kode satker? Kalau ternyata dua-duanya terpenuhi, maka kami akan mengeluarkan NPWP instansi pemerintah. Gitu ya. Nah, ini tadi syarat-syarat. Saya kira nanti kalau yang teknis ini syarat nanti akan kami share aja Bu sekalian, silakan untuk dibaca kalau memang memenuhi. Ini contohnya nggak usah. Apa nih? Ini ganggu. Oke, yang lainnya. Ini langkah mana aja? Oke. Nah, mungkin ini aja Bu sekalian. Yang perlu kami sampaikan ini. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh kantor pusat kami. Jadi dari daftar, kalau di KPP Tanjung yang terdaftar di kami, kurang lebih ada sekitar 3.400-an NPWP bendara pemerintah awalnya, mengerucut menjadi tadi sekitar, berapa tadi Bang? Sekitar 87 tambah 490, jadi sekitar 500-an 70, jadi berkurangnya hampir 2.000-an NPWP. Jadi bisa jadi termasuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir kami undang, itu bisa jadi termasuk yang mendapatkan likuidasi NPWP, penghapusan NPWP. Ya. Tapi kalau ternyata tadi yang kami jelaskan, ternyata Bapak Ibu sekalian, instansi Bapak Ibu yang dikelola ini memiliki kode DIPA, memiliki DIPA sendiri dan memiliki kode satker, maka boleh untuk ke tempat kami untuk mengajukan NPWP instansi pemerintah. Nah, ini yang sudah dilakukan.
kantor pusat kami. Jadi penerbitan NPWP ini sudah dikeluarkan melalui KEP. Setelah ini terbit, maka kantor pajak kami itu mengeluarkan surat pemberitahuan ke semua satker yang mendapatkan NPWP baru, NPWP instansi pemerintah. Nah, satker-satker ini harus melakukan namanya update data, memberikan beberapa dokumen yang sudah tertera di dalam surat pemberitahuan kami. Ketika sudah memenuhi syarat dan sudah melakukan update data, maka NPWP itu sudah bisa digunakan. Nah, kalau ternyata sampai saat ini ada yang belum respon, tapi menurut data Pak Engki tadi sudah semuanya, ada yang belum respon, maka NPWP yang sudah diterbitkan tadi akan kami lakukan perubahan status menjadi NE. Ya, nah nanti ketika setelah kita NE-kan dalam perjalanan ternyata mengajukan agar NPWP-nya diaktifkan, maka NPWP yang baru tadi akan kita aktifkan. Itu. Oke. Oke. Nah, sebentar. Terus kapan berlakunya NPWP instansi pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian? Khusus untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan NPWP instansi pemerintah, mulai penggunaan hak dan kewajiban menggunakan NPWP baru adalah masa pajak Juli. Ya, masa pajak Juli. Jadi masa pajak Juli yang rata-rata pelaporan atau pembayarannya itu di bulan Agustus. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah membayar pajak untuk masa pajak Juli di bulan Agustus sampai dengan sekarang, maka harus sudah menggunakan NPWP yang baru. Kalau ternyata ada yang menggunakan NPWP lama, karena memang belum dihapus waktu itu misalnya, maka ini harus dilakukan namanya pemindahbukuan agar sesuai dengan aturan ini. Terus bagaimana untuk kewajiban Januari sampai dengan Juni yang belum dibayarkan? Kalau ternyata NPWP-nya masih aktif, masih bisa digunakan, maka harus menggunakan NPWP yang lama. Tapi kalau ternyata sudah tidak bisa digunakan, dan itu ternyata NPWP masa pajaknya Januari sampai dengan Juni, maka kami minta sesuai dengan aturan ini di PMK 231 ini, Bapak Ibu sekalian bisa memohon ke kami untuk melakukan namanya pengaktifan sementara. Jadi agar kewajiban Bapak sekalian di masa pajak Januari sampai dengan Juni itu tetap bisa terlaksana. Jadi jangan menggunakan NPWP yang baru, gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau ternyata NPWP ini benar-benar dihapus dan tidak memiliki NPWP instansi pemerintah? Bagaimana? Nah, sesuai dengan aturan PMK 231 ini, bahwa ketika ada yang selama ini itu memiliki NPWP bendara pemerintah dan tiba-tiba dihapus, dan ini informasinya kondisi saat ini adalah sudah semua NPWP yang terdaftar di kami bendara pemerintah di luar yang tadi sudah dikeluarkan NPWP instansi pemerintah, semuanya sudah dihapus. Cuman untuk daftarnya sampai dengan saat ini kami belum dapat, jadi kami belum bisa cross-check satu-satu siapa saja, itu belum bisa. Tapi yang bisa tahu adalah Bapak sekalian, ketika Bapak sekalian sudah tidak bisa membuat ID billing, maka itu memang kondisinya NPWP Bapak sekalian sudah dihapus untuk NPWP selain instansi pemerintah yang memiliki kode DIPA dan kode Satker. Nah, terus bagaimana penggunaan pemenuhan kewajiban perpajakannya? Untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, Bapak sekalian, kalau itu memang untuk kewajiban pajak masa pajak Januari sampai dengan Juni, maka tetap menggunakan NPWP yang lama. Kalau ternyata sudah dihapus sampai dengan saat ini, maka Bapak sekalian silakan hubungi kami untuk melakukan namanya pengaktifan sementara. Apakah ada formnya? Tidak ada formulirnya. Bapak-Bapak silakan hubungi kami aja. Hubungi kami untuk pemberitahuan, bisa melalui AR atau bisa melalui pelayanan. Tapi kalau mau terikot di kami, mending ada semacam surat atau apalah yang itu bisa membuat ini kami pengawasan kami bahwa yang ngajukan itu siapa aja. Karena kalau nanti cuma pakai lisan aja, takutnya Bapak sekalian datanya dokumennya nggak ada, kami untuk ngawasnya juga ada. Karena saya yakin ini nanti tidak hanya 1 atau 2, tapi akan banyak banget.
nanti teknisnya seperti apa mungkin Pak Hengki bisa menjelaskan ya Pak ya, terkait pengadilan sementara. Ya Pak Hengki ya. Ya Pak. Nanti terkait pengadilan sementara mungkin Pak Hengki aja yang bisa menyampaikan ya. Oke. Nah, terus untuk yang lainnya bagaimana? Kalau ternyata memang untuk yang masa pajak Juli sampai dengan seterusnya, ketika memang dari dua syarat tadi tidak memenuhi syarat dan tidak terbit NPWP instansi pemerintah, maka sesuai dengan aturan ini, maka pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP induk satkernya. Ya, induk satkernya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya yang lagi rame adalah mengenai masalah NPWP dana BOS. Ya, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan terkait BOS. Untuk satker-satker yang bawah dari satker induk ini tidak memiliki sudah diberikan NPWP, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya harus nginduk ke satker yang atasnya. Contohnya saat ini yang tadi yang rame adalah dana BOS. Dana BOS untuk yang negeri, maka itu harus menggunakan NPWP instansi pemerintah atasnya, yaitu Satker Diknas. Ya, Satker Diknas. Kenapa? Karena memang secara aturan regulasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan untuk BOS ini sebenarnya terpusatnya ada di Satker Diknas. Ya, bawahnya sebagai pelaksana teknis saja. Itu. Nanti di poin berikutnya akan kami sampaikan. Oke. Mohon izin untuk share screen yang lain dulu. Mana tadi? Ini. Oke, saya lanjut ya Pak ya, Bapak sekalian. Jadi ini terkait pembenahan administrasi, saya ulangi lagi. Jadi kode Satker, instansi pemerintah, ini dasar pengeluaran nomor NPWP-nya itu beda-beda. Jadi di kita sudah keluar 3 keputusan terkait penerbitan NPWP instansi pemerintah. Yang pertama, KAP 237 itu untuk NPWP instansi pemerintah pusat. Yang berikutnya, KAP 270 untuk instansi pemerintah daerah. Dan yang terakhir, KAP 237 untuk instansi pemerintah desa. Jadi tolong cek sekali lagi, ini kalau ada yang hadir hari ini adalah desa, cek sekali lagi sudah terima NPWP instansi pemerintah apa belum. Demikian juga pemerintah daerah sama pemerintah pusat, Satker yang masing-masing sudah terima NPWP yang baru apa belum. Nah, dari mana dasarnya kita untuk memberikan instansi NPWP instansi pemerintah itu? Nah, jelas kantor pusat kami sudah koordinasi dengan beberapa kementerian yang membidanginya atau direktorat yang membidanginya. Untuk sumber data pemerintah pusat itu didapatkan dari SPAN, Ditjen Perbendaharaan, dengan kriteria Satker yang menerima DIPA tahun 2019 dan 2020. Nah, terus untuk yang pemerintah daerah, ini didapatnya dari mana? Didapatnya dari data SKPD atau OPD, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan pemetaan data satuan kerja perangkat daerah, organisasi perangkat daerah oleh KPP. Jadi ini sudah kita lakukan. Tapi kalau ternyata masih ada yang miss, misalnya kasus yang kemarin di Balangan ya, itu ada RSUD yang menurut KEP ini nggak masuk, tapi secara syarat ternyata ada terpenuhi syaratnya, maka kami daftarkan NPWP yang baru. Gitu ya. Nah, terus pemerintah desa dasarnya adalah daftar desa penerima dana desa tahun 2020. Ini pun koordinasinya dengan Kemendagri bagian desa. Oke, terus kode referensinya. Nah, kalau kode Satker ini misalnya secara aturan administrasi kami tidak mengurusi karena ini ada di direktoratnya masing-masing. Jadi kalau instansi pemerintah nanti jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian tanya di kami kode digit Satkernya itu boleh minta enggak? Nah, itu enggak bisa di kami. Itu harusnya di masing-masing yang membidangi. Jadi misalnya pemerintah daerah misalnya atau pemerintah desa misalnya ada pembentukan desa baru misalnya, maka itu koordinasinya dengan Kemendagri, bukan dengan kita untuk kode Satkernya. Atau misalnya pemerintah daerah ada Satker baru, misalnya tahun depan ada Satker baru, yaitu koordinasinya dengan
Dijen Perimbangan nanti untuk mendapatkan kode Satker. Nah, jumlah NPWP yang diterbitkan ini secara nasional ya. Secara nasional untuk pemerintah pusat itu ada 19.983 dan 15 instansi pemerintahnya dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kena pajak berarti dia mengut PPN. Terus berikutnya adalah pemerintah daerah, ini ada 25.683 instansi pemerintah. Dan yang terakhir pemerintah desa, ini yang paling banyak, ada 74.953 instansi pemerintah. Nah, penghapusan NPWP bendara, ini saat ini sudah dilakukan oleh kantor pusat, jadi yang bendara pemerintah yang selama ini punya NPWP, tapi tidak memenuhi persyaratan yang ada di PMK 231 tadi, itu dilakukan penghapusan secara jabatan oleh kami. Siapa yang dihapus? Yaitu yang memenuhi kriteria klu bendara sesuai keputusan Dirjen Pajak tentang klu wajib pajak. Jadi di situ di kami di sistem pajak perpajakan kami itu kita klasterkan menjadi 3. Ada orang pribadi, ada badan, ada bendara pemerintah. Nah, kalau ternyata itu masuk kriteria bendara pemerintah dan tidak mendapatkan NPWP instansi pemerintah, maka akan dilakukan penghapusan. Terus kriteria juga nama WP mengandung kata bendara. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita jelaskan juga. Bisa jadi termasuk di sini adalah sebenarnya dia bukan pemerintah, penerima BOS ya, swasta, tapi namanya pakai bendara. Contohnya misalnya bendara yayasan sekolah apa itu. Nah, itu ngikut kehapus juga. Nanti akan kami jelaskan. Terus wajib pajak yang seharusnya tidak termasuk dalam kategori bendara pada basis data master file wajib pajak. Nah, ini kadang terjadi miss saat pendaftaran atau misalnya pada saat pendaftaran online, Bapak Ibu sekalian ada WP yang mencentangnya keliru. Harusnya badan atau OP tapi milihnya bendara pemerintah. Itu bisa jadi. Ini tadi ya, yang alurnya tadi. Nah, ini pelaksanaan kewajiban yang tadi kami jelaskan, saya ulangi kembali. Jadi untuk instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah, untuk masa pajak Juni 2020 dan sebelumnya, maka penggunaannya harus menggunakan NPWP yang lama. Ya. Kalau ternyata kejadiannya saat ini, berarti NPWP-nya sudah dihapus, NPWP lamanya sudah dihapus, maka harus melakukan namanya aktivasi sementara. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Engki atau Mbak Gita terkait pengaktifan. Terus bagaimana terus untuk masa pajak setelahnya, setelah masa Juni 2020? Itu sudah harus menggunakan NPWP baru. Jadi ketika ada pembayaran di situ menyebutkan masa pajaknya adalah Juli, maka itu harus sudah digunakan NPWP yang baru. Mungkin sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan, kalau misalnya ada pertanyaan atau unek-unek atau apa, silakan tulis di chat ya Bu sekalian, di chat aja nggak apa-apa. Kalau nanti bisa disampaikan secara langsung bisa sampaikan. Cuman kalau untuk antisipasi banyak, tolong dicatat. Seandainya nanti kami bisa jawab langsung, kami jawab langsung. Tapi kalau misalnya kami belum bisa menjawab, akan kami eskalasi ke tingkat pusat kami di Kanwil. Jadi memang terkait masalah penghapusan ini secara langsung belum ada sosialisasi dari instansi vertikal kami. Ini kami mengambil sumber dari beberapa pihak yang sudah melakukan sosialisasi karena ini waktunya urgent dan waktunya terus berjalan. Saya kira Bapak sekalian yang NPWP-nya sudah dihapus ini kan harus segera untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biar tidak terjadi kebingungan, maka harus segera kami sampaikan ke Bapak sekalian. Nah, berikutnya bagaimana untuk dana BOS ya, dana BOS. Jadi untuk dana BOS masa pajak sebelum NPWP dihapus ya. Ya, masa pajak sebelum NPWP dihapus sekali lagi, masa pajak sebelum NPWP dihapus. Kalau yang tadi yang instansi pemerintah tadi masa pajak Juni dan Juli, tapi kalau yang dana BOS ini adalah kuncinya sudah dihapus apa belum. Untuk masa pajak sebelum NPWP dihapus, maka pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakannya itu harus menggunakan NPWP yang belum dihapus. Ya. Kalau itu untuk kejadiannya sebelum dihapus pakai NPWP yang lama. Tapi kalau ternyata itu NPWP-nya sudah terlanjur dihapus, padahal itu masih ada transaksi yang belum dibayarkan pajaknya,
Maka sama seperti yang atas tadi, instansi pemerintah itu diminta untuk melakukan aktivasi sementara. Ya. Nah, terus setelah dihapus, untuk masa pajak setelah dihapus, misalnya dihapusnya bulan Oktober kemarin ya, misalnya, saya belum tahu detail kapan sebenarnya penghapusannya ini, misalnya Oktober tadi sudah dihapus, maka masa pajak November ini harus sudah menggunakan NPW baru dari instansi pemerintah. Ya. Siapa instansi pemerintahnya? Yang membawainya, kalau dana bos SMP dan SD berarti ya Dignas kabupaten. Tapi kalau SMA berarti Dignasnya Dignas provinsi karena pemberian dananya kan berbeda. Tuh. Oke. Nah, ini implementasinya. Jadi PMK 231 ini ada sedikit perubahan, Bu. Jadi dulu itu rencana awalnya itu April kita mulai laksanakan untuk penggunaan BB instansi pemerintah. Cuman karena terkendala pandemi COVID ini kita undur menjadi masa pajak Juli. Ya. Terus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendara untuk masa pajak Maret dan sebelumnya menggunakan BB yang lama, ini yang tadi ya, yang baru menggunakan BB yang baru. Oke, itu Bu terkait secara umum gambarannya. Bapak Ibu sekalian, untuk yang NPB instansi pemerintah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, bisa langsung atau bisa lewat chat. Nanti yang bos akan kami sampaikan setelah ini, detailnya bos. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi saja, sharing aja. Jadi kendala apa aja yang dialami sampai dengan saat ini. Semoga kami bisa memberikan solusi, ya. Dan kalaupun misalnya kami belum bisa memberikan solusi, akan kami eskalasi ke tingkat pusat atau tingkat kanwil dulu. Seperti apa nanti akan kami sampaikan ke Bapak sekalian. Silakan Bapak sekalian, di chat sudah ada pertanyaan ya? Ada belum? Silakan Bapak sekalian, kalau ada yang mau bertanya silakan unmute dan sampaikan aja, atau raise hand nggak apa-apa. Sudah ada 39 peserta. Saya kira sudah ada yang sudah mengalami kejadian atau apa, silakan untuk sampaikan atau bercerita. Silakan Bu, santai aja kita. Masih ada waktu lama. Habis ini nanti akan kami sampaikan terkait NPWP terkait dana bos. Untuk yang sekolah, apakah hari ini yang ikut banyak nggak ya? Adalah perwakilan ya, tapi nggak banyak juga. Kalau yang Dignas, saya kira hadir semua ya. Distrik hadir, nanti bisa sampaikan ke semuanya. Silakan Bapak sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin sebelum saya materi ke dana bos, dan mungkin dana bos ini ada singgungannya dengan instansi satker yang lain yang mungkin posisinya mirip dengan bos, misalnya kayak puskesmas atau yang lain, nanti saya sampaikan. Mungkin untuk saat ini Pak Hengki mungkin bisa nyampaikan dulu Pak terkait untuk pengaktifan sementara prosesnya atau prosedurnya seperti apa. Mohon dijelaskan. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu ditambahkan, monggo silahkan. Dari sini aja mungkin Pak ya. Ada semua sih. Jadi kelihatan. Tapi terus di sini. Nggak hilang ya? Nggak bisa masuk ini Pak. Apanya? Itu nih. Oh itu. Ini udah belum? Ini yang pas aja Pak. Ya udah kalau enggak yang bisa saya screen mana? Itu bisa ini enggak? Nggak bisa. Ini mati juga Pak. Cabut dulu. Terus ini copy dulu ke komputernya. Oh, iya. Buka aja nggak apa-apa. Oh, ya, kamera. Kopi aja kopi. Ada suara saya.
Ya. Halo, selamat siang. Dengar suara saya? Halo. Hai, dengar. Halo, dengar. Ya, Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hengki dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pertama Tanjung.
nanti Ibu-Ibu untuk permasalahan MPWP nanti akan berhubungan langsung dengan kita di TPT atau di sesi pelayanan, karena nanti kita nih yang akan menerbitkan MPWP ataupun aktivasi sementara untuk MPWP yang sudah dihapuskan secara jabatan oleh DJP. Adapun saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pengaktifasi sementara untuk WPWP instansi pemerintah yang MPWP-nya sudah dihapuskan oleh kita secara jabatan. Mana sih? Udah share kan? Yang Bukan. PowerPoint. Ini. Masalah ini. Nomor HDS itu. Yang sosialisasi Pak. Iya. Di bawah. Di Sama PowerPoint. nomor ya, ini mau tak cantumin di sini. Nih. Udah nih. Udah kelihatan belum? Bukan penegasan. Udah. Udah belum? Masih penegasan. Di-share lagi. Stop lagi, stop share. Share. Kamu masuk gak? Terus nanti share screen Nah, yang kamu masuk. Oh iya ini kan. Oke. Oke Bapak Ibu, kita akan jelaskan mekanisme aktivasi sementara untuk MPWP instansi pemerintah yang telah dihapuskan MPWP-nya oleh kita secara jabatan. Oke. Sesuai dengan ketentuan SE 27 tahun 2020, aktivasi sementara dilakukan untuk wajib pajak yang dilakukan penghapusan secara jabatan. Adapun aktivasi sementara ini dilakukan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak. Jadi apabila Bapak dan Ibu mendapatkan STP dari kita untuk masa sebelum masa Juli, kan sekarang MPWP sudah dihapus nih. Nanti bisa dilakukan penghapusan pengaktifan sementara MPWP-nya agar dilakukan pembayaran atas STP atau SKP yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung. Yang kedua, pembetulan SPT atau pengungkapan ketidakbenaran SPT. Nah, sama seperti hal yang tadi. Jadi untuk setiap SPT yang masanya dilakukan sebelum 1 Juli 2020 bisa dilakukan pembetulan, tapi Bapak dan Ibu harus mengaktifkan sementara MPWP yang telah dihapus tadi. Ketiga, pembayaran pajak. Jadi kemarin tuh ada kasus Bapak Ibu, jadi ada beberapa satker itu, instansi pemerintah yang belum melakukan pembayaran pajak. Jadi pembayaran pajaknya bolong-bolong nih, Januari bayar, Februari kosong, Maret bayar, April kosong. Dan untuk pembayaran ini bisa dilakukan juga nih aktivasi sementara MPWP yang telah dihapuskan tadi. Nanti untuk mekanisme penghapus sementara nanti Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor kita dan mengisi berita aktivasi ini. Dan untuk diingat kembali ini, aktivasi sementara ini hanya berlaku 1 bulan sejak diaktifkan. Jadi sejak permohonan masuk, 1 bulan sejak permohonan masuk, dan hanya bisa melakukan pembayaran atau pembetulan untuk masa sebelum 1 Juli 2020. Jadi kalau bisa mau buat billing untuk masa November nih, itu udah nggak bisa lagi pakai MPWP lama. Karena kan di sistem kita tuh sudah di cut off per 1 Juli itu sudah pakai MPP yang baru. Jadi pasalnya, jadi banyak juga kemarin kasus nih, ada Pak kita mau buat billing nih Pak karena belum bayar. Nah, untuk pembuatan billingnya setelah 1 Juli tidak dapat dilakukan dengan menggunakan MPP yang lama. Jadi MPP lama ini hanya bisa dilakukan pembayaran billing, pembetulan STP dan segala macamnya untuk masa sebelum 1 Juli. Jadi cut off-nya itu 1 Juli Bapak dan Ibu ya. Adapun persyaratan untuk pengaktifan sementaranya adalah fotokopi MPP lama. Nah, jadi kan
Bapak Ibu pasti masih punya nih NPWP lamanya kan. Nah, nanti fotokopi aja. Terus fotokopi KTP atau NPWP penanggung jawab. Penanggung jawab ini kan bisa kepala sekolah, kepala dinas, tergantung yang ini kepala di satker masing-masing. Terus 3 ada surat permohonan sementara. Surat permohonan sementara ini ada formatnya nih Bu. Nanti akan saya share formatnya. Nah, ini adalah surat permohonan aktivasi sementara NPWP yang mesti diisi oleh wajib pajak yang akan melakukan aktivasi. Di sini kan ada yang tanda tangan, NPWP-nya, terus syaratnya apa aja, fotokopi NPWP lama, fotokopi KTP, surat aktivasi sementara, nanti ditandatangani sama ini dan dicap ya Bu, cap instansinya. Untuk jangka waktunya, jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan aktivasi sementara itu langsung aktif pada hari itu juga. Jadi begitu aktifin sekarang, aktifnya juga sekarang dan berlaku untuk selama 30 hari ke depan. Sekian share dari saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Di chat tadi ada pertanyaan, Pak. Bos, aku nggak ngerti bos. Bos. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Pak Nur. Untuk Pak Nur kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Enggi atas penjelasannya. Itu tadi ya Bapak sekalian. Kalau yang baru bergabung, nanti ditulis di chat ya syarat-syaratnya seperti apa. Jadi kondisi saat ini bisa jadi Bapak sekalian memiliki NPWP sebelumnya bendahara pemerintah dan mungkin hari ini sudah tidak memiliki NPWP karena sudah dihapus secara jabatan oleh kantor pusat karena terbentur aturan tadi. Mungkin sedikit juga yang perlu tak sampaikan, saya takut tadi ada yang kelupaan. Bagaimana terus masa peralihan terkait kontrak? Ini yang tadi saya belum jelaskan. Jadi misalnya kalau ternyata di kontrak Bapak sekalian itu menyebutkan pakai NPWP lama, lawan transaksinya bukan NPWP yang tercantum di dalam kontrak itu NPWP lama, terus ternyata pembayaran pajaknya di bulan setelah mendapatkan NPWP instansi pemerintah. Maka sesuai dengan aturan PMK 231, maka tetap menggunakan cut off bulan Juli. Jadi kalau misalnya SPK-nya bulan Mei gitu ya, Mei. Kontraknya Mei, bendahara A, NPWP-nya sekian-sekian, tapi mulai pembayarannya, mulai ditagihnya misalnya bulan Agustus. Nah, karena sesuai ketentuan 231 tadi, Agustus itu sudah harus menggunakan NPWP baru, maka pembayarannya harus menggunakan NPWP baru. Apakah ini bermasalah? Secara aturan sebenarnya nggak ada masalah karena semua pihak yang mengawasi sekalian sudah tahu masalah ini. Ya, DJPB, Dirjen Perimbangan semuanya sudah tahu, sudah nggak masalah. Yang penting Bapak sekalian bisa sampaikan aja nanti ketika misalnya ada pertanyaan dari pengawas atau apa, sampaikan adanya peraturan ini PMK 231 bahwa NPWP-nya sudah berubah. Itu Bapak sekalian. Nanti terkait apa namanya teknis untuk aktivasi sementara, kalau masih ada yang bingung, nomornya udah di-share belum ya? Silakan nanti bisa kontak ke kami sekalian. Di situ ada konsultasi perpajakan, nomornya ini. Terus syaratnya udah ditulis, fotokopi, lama, fotokopi KTP dan NPWP, 3 surat permohonan aktivasi sementara. Ini perlu form nggak ya? Enaknya perlu pakai form nggak? Ada bentuknya. Oh, di kami sudah ada form. Sebenarnya kalau secara aturan nggak ada ketentuannya Bu ya. Cuman untuk mempermudah kami melakukan pengawasan
dan Ibu juga mudah untuk meng-cross-check ini sudah selesai apa belum. Lebih enak, takutnya nanti saya yakin ini nggak hanya 1-2, akan ribuan juga yang akan masuk ke kami, jadi kami lebih enak untuk melakukan pengawasan. Dan kalau perlu meninggalkan nomor telepon tidak ada ya di form, saya kira udah detail di situ siapa yang mengajukan, siapa ini nanti kita hubungi. Itu. Oke, ini tadi ada pertanyaan. Saya dimulai dari mana itu? Oke, dari SDN Dambung. SDN Dambung, kemarin kami bayar pajak BOS afirmasi masa pajak September, billingnya sudah ada, cuma belum bayar. Gimana tuh? Kami masih pakai NPP lama. Oke. Sekarang gini Bu, kalau itu masa pajaknya September dan masih bisa membuat billing, coba Ibu lakukan pembayaran. Jadi kuncinya itu adalah sudah dihapus apa belum. Kondisi saat ini kami kantor pajak itu belum ada apa namanya inilah kok kami kemana-mana. Mohon maaf ya Bu ya, ini teknisi kami lagi asik sama kamera. Jadi apa namanya cut off-nya untuk NPWP bendahara pemerintah yang tidak mendapatkan NPWP instansi pemerintah yang baru, cut off-nya adalah saat dihapus. Jadi masa pajak sebelum dihapus itu menggunakan NPWP lama. Setelah dihapus maka menggunakan masa pajak ya, menggunakan NPWP instansi yang induknya. Jadi kalau kasus Ibu tadi, kalau billing masih bisa terbentuk, saya ke ala giginya ini masih aktif. Karena sampai saat ini kami nggak tahu Bu, yang sudah dihapus itu mana aja kami belum tahu. Coba Ibu lakukan pembayaran aja Bu. Jadi secara aturan tidak masalah. Kalau ternyata itu masuk berarti diakui. Tapi kalau itu tidak masuk, berarti pada saat Ibu membuat ID billingnya itu masih aktif. Kok mati, Mbak? Apa nih? Bentar, Bu. Ini gambar saya hilang. Kok file suara saya masih masuk keluar keliru, maaf. Oke. Jadi ketika ID billing bisa terbentuk, itu berarti posisi NPWP-nya masih aktif Bu, masih ada dan itu diperbolehkan. Nah, tinggal pada saat pembayaran sekarang itu NPWP-nya masih di sistem kami, mohon maaf kameranya nih, aduh. Jadi bisa jadi apa namanya sekarang dihapus, tapi secara sistem saya nggak tahu Bu, apakah ini masih bisa menerima apa enggak. Ibu coba dulu aja, Ibu coba untuk dibayarkan ya. Jadi jangan ditunggu lama-lama, segera untuk bayarkan aja kalau memang itu dananya sudah ada, gitu ya Bu ya. Tapi kalau ternyata dari awal membuat ID billing sudah nggak bisa, berarti ini secara sistem data NPWP Bapak sekarang sudah kami hapus, geser. Oke, mohon maaf ini kameramennya goyang-goyang. Jadi kita ya, pertanyaan dari siapa tadi? SDN Dambung. Yang lainnya silakan Bu, kalau ada yang lain ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sambil jalan, saya akan jelaskan dulu terkait khusus untuk dana BOS, ya, khusus dana BOS, karena ini banyak yang mempertanyakan kenapa dihapus, alasannya tadi, karena memang dia tidak punya kode Satker. Saya minta izin untuk share ini dulu. Mana sih? Oke. Ini yang hadir untuk dana BOS ada berapa ya Bu ya? Banyak kah? Nanti minta tolong apa yang saya sampaikan, kalau memang bisa Bapak sekalian punya grup, tolong di-share di grup ya Bu sekalian. Ini nanti materi akan kami share juga nggak masalah, karena ini untuk konsumsi umum juga. Ya. Nanti akan kami share, silakan untuk share ke yang lain.
Oke, penegasan atas sekolah penerima dana BOS dan menegaskan sebagai instansi pemerintah. Nah, ini kok susah. Kelihatan Ibu sekalian ya. Oke, ini yang kami terangkan tadi. Jadi menurut PMK 231, siapa yang berhak mendapatkan NPWP itu adalah instansi pemerintah, yaitu ada instansi pemerintah pusat di bawah pengawasan DJPB, instansi pemerintah daerah di bawah pengawasan DJPK, Perimbangan Keuangan Daerah, instansi pemerintah desa di bawah pengawasan Kemendagri, bagian desa. Ini syaratnya adalah harus punya dua syarat ini, punya DIPA dan punya kode Satker, ya. Ya, kalau ternyata memang ada dan saat ini tidak mendapatkan jatah NPWP instansi pemerintah, silakan datang ke kami untuk membawa dokumen ini untuk mendaftarkan NPWP. Nah, bagaimana dengan sekolah BOS? Sekolah BOS itu sebenarnya Satker atau bukan? Pertanyaan kan di situ nanti. Nah, ini perlu saya detailkan dulu bahwa sesuai dengan aturan kami dan mungkin beberapa peraturan lintas direktorat atau lintas kementerian, bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, terus bagaimana terkait BOS? Itu diatur di dalam PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dana transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik dan non-fisik yang merupakan urusan daerah. DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD ya, sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA. Nah, dana BOS sendiri dituangkan di PMK 9 tahun 2020 tentang pengelolaan DAK non-fisik. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non. Mohon maaf Bu sekalian, ini ternyata ada masalah jaringan kami. Saya ulangi ya, saya share screen dulu. Ini, jadi dana BOS itulah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi persatuan pendidikan dasar, yaitu SMP dan SD, dan menengah SMP sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan yang sudah mengaturnya. Nah, sekolah negeri itu Satker atau bukan? Nah, ini bisa iya, bisa tidak. Sebenarnya tergantung dari masing-masing pemerintah daerahnya. Tapi secara default atau apa namanya standarnya itu bukan Satker. Ini kalau melihat bahagian ini, kepala daerah, pemegang kuasa mengelola keuangan daerah, sekretaris koordinator pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, kepala SKPD, bendahara, kuasa PA, PPTK, PPK, dan UPD, UPTD. Nah, posisinya sekolah itu ada di sini. Termasuk yang mirip dengan sekolah ini adalah puskesmas. Ya. Nah, untuk PPDK selaku PUD, kepala kuasa PUD. Nah, kalau melihat bagian ini, bahwa memang Satkernya itu ada di induknya di sini. Siapa itu adalah Diknas. Ya. Diknasnya. Nah, sekolah itu sebagai UPTD, unit pelaksana teknis daerahnya aja. Tapi bisa jadi tiap-tiap daerah berbeda. Ada juga sekolah yang diberikan Satker masing-masing. Nah, ya. Nah, tapi kalau untuk yang sekolah di bawah Kementerian Agama ini agak melenceng sedikit karena sekolah di bawah Kementerian Agama ini adalah ikutnya adalah Kemenak, di mana Kemenak ini adalah Satker pusat. Nah, Satker pusat ini untuk sekolah-sekolah kementerian, sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu sudah diberikan Satker sendiri-sendiri. Misalnya MAN, MTSN itu ada. Jadi kemarin di daftar NPWP instansi pemerintah yang dikeluarkan kantor pusat itu ada daftarnya, ya ada daftarnya. Jadi jangan samakan aku sekolah negeri kok ini hilang, tapi yang MTS MAN malah dapat. Nah, ini tolong untuk dibedakan karena pertanggungjawabannya beda. Mereka nginduknya bukan di Diknas, mereka nginduknya di untuk DIPA-nya ya, nginduknya di Kementerian Agama. Nah, penyaluran dana ini sesuai dengan PMK 9, penyaluran DAK non fisik dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas uang negara ke rekening kas uang daerah, kecuali penyaluran dana BOS. Ini ya, kecuali
penyaluran dana BOS dilaksanakan dari rekening kas uang negara langsung ke rekening sekolah. Terus sekolah menyampaikan laporan realisasi pengguna dana BOS kepada Kemendikbud. Nah, ini meskipun kenapa kok ini tidak langsung ke RQD sesuai aturan yang ada di PMK ini? Kenapa BOS ini langsung ke rekening sekolah? Ini sebenarnya untuk melakukan efisiensi aja. Efisiensi baik dari sisi waktu dan prosedural agar untuk segera bisa digunakan. Tapi secara pengelolaan ya, ini diatur di Permendagri nomor 24/2020. Bendahara pengeluaran SKPD memiliki tugas dan wewenang ya. Ini peraturan sudah lama ya di Permendagri 24/2020 ini untuk meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja dana BOS, meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban dana BOS dan sisa dana BOS, melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja dana BOS dan sisa dana BOS dari masing-masing Satdikmen Negeri, Satdisus Negeri, dan Satdikdas Negeri sesuai kewenangan, ya. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PUD secara periodik. Jadi aturan ini sudah ada. Jadi terkait NPWP instansi pemerintah tadi ini juga mengacunya ke sini juga, ya. Makanya NPWP-nya ada di Satker induknya. Gitu. Terus Kepala Satdikmen Negeri dan Satdikdas Negeri melakukan penerimaan dana BOS yang diterima kepada PPDK selaku PUD provinsi. Ya, ini untuk yang tingkat Nah, ini yang penting. Bagaimana dengan sekolah swasta? Ya, sekolah swasta. Sekali lagi, sekolah swasta sama sekolah negeri itu beda statusnya. Kalau negeri itu memang ditunjuk sebagai pemungut pemerintah, pemungut pajak, tapi kalau swasta tidak. Bendahara pengelola dana BOS pada sekolah bukan negeri atau pesantren salafiyah adalah tidak termasuk bendahara pemerintah. Sebenarnya dari awal itu tidak termasuk bendahara pemerintah. Cuman selama ini ketika WP sekolah swasta ini mendaftarkan diri karena waktu itu ada kucuran dana BOS, mendaftar di kita namanya terus pakai nama bendahara. Dan di kita, sistem kita ada juga yang menampung itu dianggap sebagai bendahara. Ini yang miss-nya dari dulu seperti itu. Sehingga kalau mau mengikuti ketentuan, karena dia bukan bendahara pemerintah, sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai mohon maaf ini jaringan kami agak trouble. Akan kami lanjut. Ini wes sekalian ya. Jadi penerima dana BOS ada dua, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Dana BOS itu sekali lagi adalah bagian dari dana transfer dana khusus dari pusat ke daerah, sehingga merupakan pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD. Meskipun penyalurannya itu tidak melalui rekening daerah, langsung ke kas daerah, langsung ke rekening masing-masing sekolah, tapi ini tetap dicatat dulu, ya. Dana yang disalurkan ke sekolah swasta ini bedanya, ya, bedanya. Untuk yang swasta merupakan belanja hibah dalam APBD, ya. Karena hibah sehingga sekolah karena swasta bukan merupakan instansi pemerintah sesuai dengan PMK 231 dan dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya ya menggunakan NPWP orang pribadi atau badan yang menaungi sekolah, tapi rata-rata kalau sekolah pasti badan ya, bukan orang pribadi. Jadi bedanya di situ. Kalau dana BOS negeri ketika dengan adanya PMK 231 ini NPWP-nya dihapus, maka dia harus nginduk ke NPWP induknya yaitu Dignas. Tapi kalau sekolah swasta, karena ini bukan merupakan instansi pemerintah, maka dia harus memiliki NPWP sendiri. Ya. Bagaimana kalau itu ternyata di bawah yayasan? Ya bisa ngikut yayasan, atau memang realnya bagaimana? Kalau ternyata realnya itu adalah lepas dari lepas dari yayasannya, maka ini harus punya NPWP sendiri. Tapi kalau itu menjadi bagian dari unit usaha yang pelaporannya ke yayasan ini, maka itu cukup pakai NPWP yayasan, tidak ada masalah. Nah, ini penegasan lagi. Laporan relasi penggunaan dana BOS yang disampaikan sekolah ke Kemendikbud bukan merupakan laporan keuangan berdasarkan SAP.
sehingga sekolah negeri merupakan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud PMK 231. Dalam hal sekolah tersebut mendapatkan DPA dari BUD, ya, memiliki kode Satker, itu bisa dianggap sebagai instansi pemerintah. Sekali lagi ya, setiap pemerintah daerah beda-beda perlakuan atau memberikan perlakuan kepada sekolah. Ada yang punya kode Satker, ada yang tidak. Kemarin kejadian di mana ya Pak Enggi ya? Ada yang sekolah daftar NPWP itu. Bukan, yang terakhir ada juga kemarin kita. Yang di online itu kayak ada. Di beberapa daerah kami dapat informasi seperti itu. Jadi saya belum tahu detail di sini 3 kabupaten ini seperti apa. Apakah sekolah ini dapat kode Satker, DIPAS sendiri atau tidak, atau DPA sendiri. Nanti mau dicek masing-masing. Terus kalau ternyata dia tidak memiliki syarat tadi, maka dia bukan instansi pemerintah dan pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP SKPD yang membawahi. Dalam hal ini adalah Dignas. Terus kepala SKPD selaku PA pengguna anggaran memiliki tugas mengawasi pelaksanaan anggaran dana POS serta meningkatkan kapasitas pengelola dana POS. Baik, itu tambahan dari kami. Jadi terkait POS, Bu, sekalian, saat ini bisa jadi NPWP yang selama ini digunakan sudah hapus semua. Ya. Nah, kalau itu sekolah negeri, maka nginduknya adalah menggunakan NPWP Dignas. Tapi kalau sekolah swasta, maka harus punya NPWP sendiri. Kalau ternyata sekolah swasta ini ikut terhapus, ya, ikut terhapus dalam program penghapusan syarat jabatan nasional tadi, kami sudah koordinasi dengan Kanwil, disarankan untuk segera daftar baru. Kecuali kalau ternyata sudah di bawah yayasan. Kalau sekolah-sekolah di bawah yayasan, yayasannya pasti nggak akan kehapus. Ya, yayasannya nggak kehapus. Nah, itu silakan ikut NPWP yayasannya. Tapi kalau ternyata sebenarnya benar-benar terpisah dari yayasan, ya, itu silahkan untuk mendaftarkan sendiri NPWP-nya. Ya, setahu saya yang memisahkan sendiri, contohnya adalah yayasan adalah Sekolah Muhammadiyah. Karena dulu saya megang Muhammadiyah. Muhammadiyah ini menyampaikan ke kami bahwa sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu entitas terpisah dari yayasannya. Jadi kalau ada yang sekolah Muhammadiyah, silakan untuk mendaftarkan NPWP sendiri. Kecuali kalau memang sampai saat ini NPWP-nya masih digunakan, masih aktif ya, tidak dihapus oleh kami, maka tetap pakai NPWP itu. Tapi kalau ternyata sudah ikut hapus, maka silakan untuk melakukan pendaftaran NPWP lagi. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait PMK 231 ini, biar Bapak sekalian minimal ya ada sedikit pemahaman kenapa kok ini NPWP-nya dihapus, kenapa enggak. Nah, itu agar Bapak sekalian paham konteksnya itu seperti ini. Nah, pasti akan dilaporkan, akan timbul permasalahan. Ini di Dignas seolah-olah kami ketiban pekerjaan, ya. Kok semuanya pakainya di NPWP Dignas. Kalau mengikuti aturan tadi yang berapa tadi per 24 ya, yang dari pengelolaan keuangan dana POS tadi, sebenarnya jelas di situ bahwa dari awal ini sebenarnya adalah penanggung jawabnya ada di di masing-masing satkernya. Selama ini kan pemegang pengelola satker ini kan ada kewajiban yang menyampaikan DTH, RTH atau pakai aplikasi sekarang saya lupa, Simda. Itu kan semuanya terpusat di situ. Ya, terpusat di situ. Nah, itulah kita ngikuti itu. Jadi di situ semuanya udah terpusat dari satu satker atau bukan satker, bendara-bendara pengelola yang ada di bawahnya semuanya kan mengerucut jadi satu di induk di satkernya. Itulah yang dilaporkan menjadi DTH RTH. Nah, itulah yang kami inginkan agar ini menjadi linear. Ya, menjadi linear. Jadi pengawasan di kami ketika dana turun itu ke satker dan DIPA, maka pengawasan pajaknya ya melihatnya dari situ. NPWP satker dan NPWP yang memiliki DIPA tadi. Jadi tidak ke satker habis itu terus mencar kemana-mana atau mengakar, itu yang akan menjadikan kesulitan. Ya, karena selama ini NPWP di masing-masing bawah akar ini punya NPWP sendiri-sendiri. Ketika kita melakukan pengawasan, kita kesulitan. Dignas ini di bawahnya itu siapa aja? Ini yang kita nggak ketahui. Istilahnya bagan distribusi instansinya itu nggak kelihatan. Misalnya PU gitu aja. PU itu bawahnya apa? Kalau dulu kita nggak kelihatan. Nah, nanti kan ini cuma satu. Jadi bawahnya terserah
di masing-masing, tapi intinya nanti mengerucutnya di satu. Itu Bapak sekalian. Nah, mungkin nanti ke depan banyak masalah, silahkan nanti bisa konsultasi dengan kami. Sudah kami share nomor chat WA kami, ada nomor konsultasi dan nomor billing. Nah, untuk billing bagaimana? Apakah nanti kayak misalnya kayak Dignas ini harus menerima pembuatan ID billing satu-satu sekolah dinasnya? Saya kira kami juga tidak akan tinggal diam, Bapak sekalian. Silahkan kontak kami yang nomor ini tadi. Formatnya ada nggak ya, Mbak Dibu ya? Format permintaan ID billing. Ya, jadi silahkan WA aja ke nomor itu. Nanti akan kami kirimkan format ID billing yang diminta apa, NPWP-nya mana, jangan sampai keliru ya, NPWP-nya NPWP yang dipakai yang sekarang. Nah, nanti akan kita balas nomor ID billing-nya. Jadi Dignas nggak usah khawatir terkait masalah permintaan ID billing. Nanti akan kami bantu. Ya, termasuk di sini adalah juga ini ya, Dinkes ya, mungkin ada juga yang hadir. Dinkes nanti yang meminta puskesmas minta, maka nanti juga akan kami bantu pembuatan ID billing-nya seperti apa. Tuh. Meskipun kami belum tahu ya ke depan itu nanti seperti apa, apakah akan diterbitkan satker baru atau tidak, sekolah maupun puskesmas, tapi sampai dengan saat ini informasi dan aturan yang ada kondisinya seperti ini, masih nginduk semua. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ternyata ke depan, misalnya masing-masing daerah itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri, misalnya puskesmas atau sekolah negeri mau dibuatkan satker sendiri, ya nanti sesuai ketentuan PMK 231, berarti sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan NPWP instansi pemerintah. Maka silahkan datang ke kantor kami untuk mendaftarkan NPWP sendiri, ya terlepas dari instansi pemerintah, seperti itu. Oke, silakan Bapak sekalian. Ini saya buka kembali pertanyaan sebelum nanti kita close. Kalau ada yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau ada yang belum, saya minta kontaknya, nanti lain waktu akan kami jawab. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Jadi jangan sampai nanti ada Bapak sekalian, misalnya sekolah Dignas ini ya, NPWP dihapus, terus datang ke sini mengajukan pendaftaran NPWP. Terus kami tolak karena nggak ada DIPA, nggak ada satkernya. Tolong ini sudah dicek dulu dari awal ya. Kalau memang itu nggak ada, jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah jauh-jauh datang ke tempat kami tolak dan merasa kami kok ditolak, tidak boleh mendapatkan NPWP. Ya memang secara aturan sekarang diperketat mengenai masalah NPWP untuk instansi pemerintah. Itu Bapak sekalian terkait penjelasan kami. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di chat atau langsung sampaikan secara langsung, boleh untuk unmute dan nyalakan videonya. Kami akan sangat siap membantu ke depan. Meskipun kami juga belum tahu ke depan itu seperti apa, tapi memang ada gambaran bahwa nanti mengenai masalah pelaporan pajak, meskipun ini videonya miring, juga miring. Dari pelaporan pajak, oh maaf Ibu ya sekalian, ini jaringan ya namanya di ini. Oke, bentar. Terkait pelaporan, memang ke depan kami berupaya melakukan perubahan terus. Salah satunya adalah saya yakin kewajiban pelaporan pajak untuk instansi pemerintah ini, saya yakin akan diberikan kemudahan. Cuman kita tunggu saja, karena tim IT pusat kami juga lagi memproses itu. Ya kami dengarnya sih istilahnya ada namanya laporan unit. Mati lagi ya? Oh, nyala kok, masih nyala. Ini loh, kameranya miring itu kok, nggak enak banget. Nah, jadi silahkan koordinasi Bapak sekalian. Saya hanya menyarankan aja gini Bapak sekalian. Untuk satker-satker yang memiliki UPT atau bendahara pengeluaran bawahnya banyak, tolong itu dibuat grup saja, ya, dibuat grup. Syukur-syukur AR-nya bisa masuk di situ. Di kita kan ada namanya AR, koordinasi pengampu. Jadi biar nanti kalau ada masalah, ada koordinasi lebih cepat kita membantunya, ya. Jadi misalnya mau minta ID billing atau apa, ya
tadi selain nomor yang tadi, bolehlah di situ, nanti biar kita juga langsung bantu. Kenapa? Agar pihak Dignasnya juga tahu bahwa Bapak Ibu sedang melakukan pemotongan pungutan pajak. Ya. Nah, ini perlu kami sampaikan agar tanggung jawab meskipun NPWP yang digunakan itu miliknya Dignas, bukan berarti yang ada di UPT bawah ini lepas tangan, ya. Tetap terawasi karena data itu ada, ya. Data itu ada. Saya yakin Dignas juga akan mengawasi juga. Nah, kami akan membantu mengawasi juga. Jangan sampai nanti dengan adanya NPWP hilang, terus kewajiban perpajakannya dilupakan. Jangan. Kami pasti akan bisa mengetahui itu dari mana? Dari data THR-TH. Ya, semuanya kan akan muncul di situ. Dari data kami transaksi juga bisa kelihatan. Jadi tolong ini sama-sama ke depan kita berjalan bersama. Ketika ada masalah kami mohon untuk dikasih tahu juga, diberikan tahu. Kalau bisa kami memberikan solusi akan kami berikan solusi. Tapi kalau memang tadi saya sampaikan di awal, kalau masih ada yang belum bisa kami selesaikan, akan kami eskalasi ke tingkat atas kami. Silakan Bu, ada pertanyaan, ada chatting. Ada nggak ya? Oke, berarti dari Bu Yuvina ya, Bu, apa berarti kalau mau bayar pajak pos selanjutnya sekolah harus minta NPWP dari distrik? Iya Bu, NPWP kan cuma satu, udah itu aja disimpan aja, ya. Kalau nggak tahu silakan datang ke kami, koordinasi dengan kami, NPWP-nya berapa ya kami ada. Ya distrik ya mohon pengertiannya karena aturannya sudah seperti ini, NPWP-nya harus digunakan bersama, ya. Aturan terkait pengelolaan dana pos tadi juga sudah diatur. Aturan terkait dana pos sendiri. Seperti itu Bu Dambung, Bu Yuvina, Bu Yuvina dari SD Negeri Dambung. Mohon maaf Bu. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Atau mungkin ini belum ada gambaran ya. Kalau nanti sudah berusaha ke depan ini saya yakin bisa jadi ketemu masalah, ketemu permasalahan. Silakan koordinasi dengan kami. Ya, ada AR ya Bu ya, ada namanya akun representatif yang membantu memberikan pemahaman dan pelayanan untuk jalur cepatnya. Tapi kalau misalnya perlu konsultasi, tadi nomor yang sudah tak share di room chat itu nomornya tolong disimpan, ya. Itu sebagai alat komunikasi kita. Jadi kalau sekalian ada yang kesulitan, silakan komunikasi. Tapi kalau perlu tatap muka, silakan. Kami sangat welcome untuk berikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa di helpdesk atau di TPT atau bisa ketemu AR-nya. Atau kalau misalnya terlalu jauh, silakan nanti bisa koordinasi dengan KP2KP yang di bawah KP Putra Tanjung. Ada di KP2KP Amuntai sama KP2KP Paringin. Itu Bu mungkin, atau silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup. Materi habis ini nanti kami share ya, karena ini ada di laptop saya, nanti biar tim yang akan share. Kalau tidak ada, mungkin itu yang perlu kami sampaikan ya. Tolong yang hadir ini kan tidak banyak Bu yang hadir ini, padahal dari harapan kami semua sekolah itu bisa masuk, semua puskesmas bisa masuk, atau UPT yang NPWP-nya hapus itu bisa masuk semuanya, bisa memberikan pemahaman. Tapi ya karena memang Zoom di daerah kita ini juga banyak kendala. Tapi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman terkait NPWP instansi pemerintah ini. Dan saya harap dan minta tolong Bapak Ibu bisa menyebarluaskan informasi ini. Terutama untuk yang pengelola dana bos, saya yakin kan punya grup ya, silakan untuk share semuanya ke masing-masing grupnya terkait informasi ini, ya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan kontak kami atau datang ke kami. Kami sangat welcome. Baik sekalian, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi atensinya, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan bisa diberikan kemudahan, kelancaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepada Pak Hengki dan tim kelas pajak, tim penyuluhan sosialisasi KP Putra Tanjung, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan ke depan sekalian, nanti kita akan mencoba ketemu lagi, kita akan diskusi terkait kewajiban teknisnya. Ini tadi kan baru NPWP.
kewajiban teknisnya seperti apa nanti akan kita sampaikan lain waktu. Untuk sementara itu karena ini juga hari Jumat waktunya terbatas, saya akhiri. Saya selaku pribadi dan selaku institusi, bagian dari institusi KPP Kecamatan Tanjung, mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan tetap mari sama-sama menjaga protokol kesehatan agar penyebaran COVID ini berhenti. Negeri kita segera balik normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akan segera kami share. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di download ya. Bentar.